mengenai beberapa hal yang sejak awal Ramadan ini ramai sampai sekarang belum selesai, yaitu perihal kontroversi periwayatan hadis-hadis yang memang menurut sebagian ulama, mayoritas ulama, atau memang dari hadisnya sendiri merupakan hadis dhaif ataupun maudhu. Ini sekarang banyak dikutip oleh sahabat-sahabat influencer di berbagai media sosial, baik Facebook, Instagram, YouTube, dan lain semacamnya. Mengenai memang ada beberapa keterangan dari ulama yang mengatakan bahwa fadilah-fadilah tarawih atau rahasia-rahasia di balik pelaksanaan tarawih yang dikutip di beberapa kitab, termasuk salah satunya adalah Durratun Nasihin, dan periwayatan hadis-hadis lain tentang kisah-kisah yang termaktub dalam kitab Bada'i'uz Zuhur dan lain semacamnya. Di sini terjadi kontroversi antara beberapa ulama, termasuk akhir-akhir ini, dewasa ini, banyak yang menanyakan perihal hukum periwayatan hadis dhaif dan hadis maudhu tersebut. Mengenai beberapa hal yang menjadi catatan adalah, yang pertama yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana di bulan suci yang penuh rahmat ini kita melakukan banyak kebaikan-kebaikan, pun termasuk dalam hal mendakwahkan hal-hal yang baik, termasuk salah satunya adalah tentang fadilah tarawih atau rahasia-rahasia yang ada di balik pelaksanaan sholat tarawih. Diakui memang ada kontroversi mengenai periwayatan atau meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif atau maudhu tersebut. Salah satunya disebutkan bahwa fala yang bawi ayang kilah, katanya tidak baik untuk menukil hadis tersebut untuk kemudian dipublikasi baik di berbagai media, baik sosial maupun maya. Di sini saya ingin mengklarifikasi bahwa tidak semuanya atau tidak seluruhnya hadis dhaif maupun maudhu itu tidak dapat diriwayatkan atau tidak boleh diriwayatkan. Atau bahasa sederhananya begini, bagaimana hukum meriwayatkan hadis maudhu atau hadis dhaif? Di sini saya ingin memaparkan suatu keterangan yang dirujuk dari kitab Mahmud Tohan Taisir Mustalah Hadis, bahwa hukum meriwayatkan hadis dhaif itu memang berbeda dengan hukum meriwayatkan hadis maudhu. Hukum meriwayatkan hadis dhaif, meskipun tanpa menjelaskan kedhaifan hadis tersebut, hukumnya boleh. Di sini saya sebutkan dalam kitab Taisir Mustalah Hadis, al-khamis hukmu riwayatihi yajuzu inda ahlil hadis ghairihim riwayatul ahadits dha'ifati wat tasahulu fi asanidiha min ghairi bayani dha'fiha. Di sini jelaskan bahwa menurut ahli hadis, ulama hadis dan ulama yang lain, hukumnya boleh meriwayatkan hadis-hadis dhaif wat tasahulu fi asanidiha min ghairi bayani dha'fiha, sekalipun tanpa menyebut sanad-sanadnya dan menjelaskan kedhaifan hadis tersebut. Bi khilafil ahaditsil maudhu'ati. Di sini berbeda hukumnya dengan hadis-hadis maudhu. Bagaimana hukum meriwayatkan hadis maudhu? Fa innahu la yajuzu riwayatuha illa ma'a bayani wad'iha. Hukum meriwayatkan hadis maudhu ialah tidak boleh kecuali kemaudhu'an hadis tersebut itu dijelaskan. Jadi hukum meriwayatkan hadis maudhu itu boleh diriwayatkan, cuman dengan catatan satu, kemaudhu'an hadis tersebut itu dijelaskan. Kemudian yang kedua, Allah tata'allaqu bil aqaid kasifatillahi ta'ala. Yang kedua adalah harus hadis tersebut tidak berkaitan dengan akidah seperti sifat-sifat Allah. Jadi semisal hadis dhaif tersebut, hadis maudhu tersebut menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang akidah, sifat-sifat Allah, maka hukumnya mutlak tidak boleh diriwayatkan. Semisal sebaliknya, yakni tidak berkaitan dengan akidah
maka boleh diriwayatkan. Kemudian syarat yang ketiga adalah alla takuna fi bayanil ahkamis syar'iyyati mimma yata'allaqu bil halal wal haram. Yang ketiga, syarat yang ketiga ialah harus tidak menjelaskan hukum-hukum syariat, baik yang berkaitan dengan hukum halal ataupun hukum haram. Jadi syarat yang diperbolehkannya meriwayatkan hadis maudhu yang ketiga adalah harus tidak berkaitan dengan hukum-hukum syariat, baik itu halal maupun haram. Di sini jelas bahwa hukum meriwayatkan hadis dhaif dan hadis maudhu itu tidak sama. Hukum meriwayatkan hadis dhaif itu boleh menurut ulama ahli hadis dan ulama-ulama lain wa ghairihim. Sedangkan hukum meriwayatkan hadis maudhu itu boleh, cuman dengan catatan yang pertama harus dijelaskan kemauduan hadis tersebut, yakni dijelaskan bahwa hadis tersebut adalah hadis maudhu. Kemudian syarat yang kedua adalah harus tidak berkaitan dengan akidah. Dan yang terakhir dan yang ketiga adalah harus tidak menjelaskan tentang hukum-hukum syariat, baik yang berkaitan dengan halal dan haram. Demikian klarifikasi yang bisa kami sampaikan. Selebihnya semoga tercerahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.